hari ini kita masih di tema 2, tema kedua. Yang kemarin. Bukannya lihat dulu. Iya, yang kemarin. Ada yang masih bisa dipotong. Tema 2 kita. Itu bisa dipotong. Itu bukan dipotong, langsung buang itu. Teman. Langsung bukan pembelajaran 1 dan pembelajaran kita bukan dipotong. Ya. Bapak bagi 2. Ya. Oh. Kakak buka. Kita kemarin pembelajaran 1 dan 2, tapi yang 2-nya masih belum selesai semua ya teman-teman ya. Coba, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu Fani ingin bertanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa saja? Please raise your hand if you can answer. Ada yang mau membantu? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa ya? Bermain di rumah teman dari Beni sama teman-teman. Oh, dan Nazifa mau membantu. Boleh, silakan Nazifa. Bu Fani yang mana aja ya? Nanti Ibu Fani mau tanya dulu. Nazifa mau menjawab yang kemarin. Ibu Fani kan bertanya kemarin kita belajar tentang apa saja. Dan Nazifa mengangkat tangan. Nazifa mau bantu untuk menjawab, untuk mengingatkan teman-teman kalau kemarin kita belajar tentang apa aja ya? Tentang apa, Zifa? Matematika. Matematika. Tentang Memetik jambu. apa? Oh, memetik jambu. Iya, memetik jambunya pakai apa aja kemarin tuh? Pakai. Oh, kata Albi. Oh, Albi mau bantu. Boleh, Albi. Iya. Memakai galah. Memanja. Memetik langsung pakai galah di tangan. Iya. Oke, berarti teman-teman masih ingat ya, kalau kemarin kita belajar tentang cara memetik jambu. Lalu galah itu termasuk ke dalam wujud benda apa? Padan. Oke, teman-teman masih ingat ya, alhamdulillah. Nah, hari ini terima kasih Albi dan Nazifa. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari di pembelajaran yang kedua karena kita belum tuntas kemarin teman-teman. Please open your book to page 67. 67. Ibu Fani izin untuk share screen ya. Nah, hari ini kita kembali mempelajari tentang benda padat. Tapi selain benda padat, nanti kita akan mempelajari tentang wujud benda yang lainnya. Di halaman 67, di sini ada 10 ya. Ada 10 nama benda. Ada 10 nama benda dan teman-teman tentukan mana yang benda padat dan mana yang bukan benda padat. Nomor 1, apakah nomor 1 benda padat? Kalau iya, teman-teman checklist di benda padat. Tapi kalau bukan benda padat, berarti teman-teman checklist di kolom yang bukan benda padat. Yang pertama ada kursi, meja, minyak, vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok penggaris. Nah, Ibu Fani ingin bertanya, satu peserta didik menjawab 2 ya. Ibu Fani mau tanya sama Siraj. Boleh di-unmute Siraj? Siraj boleh jawab nomor 1 sama nomor 2, kursi dan meja. Kursi termasuk ke dalam benda padat atau bukan benda padat? Padat. Benda padat. Berarti Siraj checklistnya di mana?
Yang benda padat atau bukan benda padat? Benda padat. Benda padat. Nomor 2. Dibaca apa ini bendanya? Meja. Meja. Jawabannya? Padat juga. Apa? Kurang terdengar, Siraj? Benda padat. Benda padat. Oke, terima kasih Siraj. Nomor 3 sama 4, Aldef. Sudah bisa di-unmute, Aldef? Dah. Nomor 3 sama 4. Nomor 3 apa? Benda padat. Dibaca dulu nama bendanya apa? Nomor 3. Minyak. Minyak. Minyak benda padat atau bukan benda padat? Bukan benda padat. Bukan benda padat. Karena minyak benda apa? Apa? Karena minyak benda apa? Air. Air. Nomor 4. Vas bunga apaan? Vas bunga. Bukan benda padat. Vas bunga benda padat atau bukan benda padat? Bukan benda padat. Tahu vas bunga? Vas bunga itu tempat yang untuk menyimpan bunga, tapi biasanya dia adanya di atas meja. Bukan benda padat. Bukan benda padat ya. Nih, Bu Fani beri contoh gambar vas bunganya deh. Aldef boleh sebutkan ini termasuk ke dalam benda padat atau bukan benda padat? Nih Aldef, ini namanya vas bunga. Bisa terlihat Aldef? Ya, ini termasuk ke dalam benda padat atau bukan benda padat? Bukan benda padat. Bukan benda padat. Kenapa bukan benda padat? Benda padat. Kenapa benda padat? Soalnya di bawahnya ada Soalnya? kayu. Soalnya? Ada kayu di bawah. Oh, ada kayu. Karena kayu benda padat atau bukan benda padat? Benda padat. Benda padat, betul. Alasannya tepat, betul. Tetapi benda tersebut dikatakan benda padat karena dia bentuknya tidak berubah. Vas bunganya mau disimpan di atas meja, mau di bawah meja, mau disimpan di dalam tas, bentuknya akan tetap sama, ya. Maka oleh karena itu, vas bunga disebut benda padat karena bentuknya tidak akan berubah mau disimpan dimanapun. Ya, Aldef ya, mengerti ya? Terima kasih, Aldef. Lanjut, nomor 5 dan nomor 6. Juan, can you help me for answer number 5 and 6? Yang 5 sama 6. Ya. Televisi benda padat. Yeah, good job. And then number 6. Air putih bukan benda padat. Ya, good job. Karena air putih termasuk ke dalam benda apa ya air putih ya? Benda cair. Iya, terima kasih Juan. And now number 7 and number 8. I will choose Carissa. Can you help me for answer number
Number 7 and 8. Please read the text. Number 7. Piring padat. Yeah, number 8. Good. Gelas benda padat. Okay, good job. Thank you for helping, Karisa. And then now number 9 and 10. I will choose Sultan. Boleh dinyalakan Sultan videonya? Iya, Bu. Please read the text number 9 and 10. Nomor 9 boleh dibaca? Belum. Udah. Ya, boleh dibaca nomor 9. Sen. Sen, Dok. sen, Sendok. ya, sendok. Nah, Sendok. sendok termasuk ke dalam benda padat atau bukan benda padat? Bukan benda padat. Sendok. Apakah Benda padat. sendok kalau dipindahkan dia berubah tempat? Mohon maaf, apakah sendok kalau dipindah tempatnya dia berubah? Misalnya yang tadinya sendoknya adanya di gelas, terus sendoknya dipindahin ke piring. Bentuknya sama atau berubah atau tetap? Tetap. Tetap. Nah, kalau tetap berarti dia termasuk ke dalam benda padat. Ya, Sultan ya. Kalau dia nggak berubah bentuknya, termasuk ke dalam benda padat. Nomor 10 sekarang, boleh dibaca Sultan? Pen. Tambah N sama G, eng. Jadi, peng, Peng. G-A, Peng. peng, Geng. pengga, Ris. jadi digabungkan. Penggaris. Iya, penggaris benda padat atau bukan benda padat? Benda padat. Benda padat. Oke, betul. Terima kasih Sultan. Thank you for helping. Oh, Albi izin ke toilet dulu. Oke, Albi, jangan lupa baca doa ya, Albi ya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 68. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Beni? Ketika kita bermain ke rumah teman, bagaimana sikap yang baik ketika bermain di rumah teman kita? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sikap. Ada 5 sikap. Nah, kelima sikap ini kita baca, lalu kita tentukan apakah dia menunjukkan mematuhi aturan, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, Bu Fani kasih contoh ya. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Itu termasuk yang menunjukkan sikap mematuhi aturan atau tidak. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, termasuk yang menunjukkan sikap mematuhi aturan atau tidak? Yang tidak mematuhi, Ya. tidak
Mematuhi aturan. Tidak menunjukkan mematuhi aturan karena memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kita izin terlebih dahulu karena itu kan punya orang bukan kita, jadi kita harus izin, ya. Berarti yang nomor 1 kita tandai tanda centang di kolom yang sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sekarang teman-teman boleh lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Coba Ibu Fani mau tanya nomor 2 sama Hamzah. Hamzah, please read the text. Number 2. Mengetuk pintu dan mengucap salam. Mengucapkan, ada kannya. Mengucapkan Salam ketika datang. mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Kita tandai centangnya di kolom yang mana nih Hamzah? Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Kalau kita memasuki ruangan, mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kita datang, itu menunjukkan kita mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Mematuhi aturan. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Oke, betul. Berarti ditandai nomor 2, tandai centangnya di kolom yang menunjukkan mematuhi aturan. Thank you for helping, Hamzah. Next, I will choose Medina. Please read the text. Number 3. Nomor 3. Ya. Tidak mengambil barang sembarangan. Tuh, di mana centangnya? Kolom yang mana? Checklist. Ya, yang mana checklist? Yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Thank you, Medina. Number 4. Habibi Dafa. Jadi baca Habibi, please read the text number 4. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ya, cek yang mana nih centangnya? Kolom yang mana? Sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mematuhi aturan. Yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ya? Betul, karena memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Thank you for helping, Habibi. Nomor 5, I will choose Noval. Please read the text, number 5. Belum terdengar suaranya. Sikap yang mematuhi aturan. Apa? Tidak tahu. Teksnya apa? Kenapa? Tidak membuang sampah sembarangan.
Berarti di checklistnya di yang kolom yang Kolom yang sini. yang mana ya? Yang menunjukkan atau yang tidak menunjukkan? Menunjukkan. Iya, betul. Terima kasih, Naufal. Bu, Hmm? Bu. Ini sampai halaman berapa? Ini sampai halaman berapa? Berapa ya? Sampai nanti waktunya habis nih, ya? Waktunya habis. Aku udah sampai halaman nanti. Oke, nanti tinggal di... Sampai halaman. Terima kasih, Naufal, sudah membantu. Ya, Ibu, aku udah sampai halaman 74. Oke, ya. Terima kasih ya. Sekarang kan teman-teman sudah tadi menentukan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan yang tidak menunjukkan aturan. Jadi Ibu Fani harap ketika teman-teman bermain ke rumah teman, teman-teman bisa menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Jika teman-teman ingin minum atau ingin masuk ke suatu tempat atau ingin memakan dan meminum sesuatu, pastikan teman-teman izin terlebih dahulu. Dan ketika masuk ke rumah teman kita, ketika datang ke rumah teman kita, pastikan teman-teman juga mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasakan teman-teman selalu menunjukkan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang mematuhi aturan. Please open the next page. Kita lihat di halaman berikutnya. Halaman 69. Di sini ada teks percakapan, the conversation Benny and Lani. Oh, ada Udinnya juga ya. Berarti di sini ada 3 orang nih yang akan membacakan teks percakapan. Ada Benny, Lani, dan Udin. Oke. Ada yang siap menjadi Benny, Lani, dan Udin? Oke, I will choose 3. Yang tadi, yang belum ya sayang ya. Ada Albi, ada Revana, ada yang belum siapa lagi ya? Oh, laki-laki berarti ya. Putra. Please Putra sudah bisa di-unmute? Aku jadi Benny. Jadi Benny. Putra udah bisa belum? Putra udah bisa belum? Oh, sudah. Ada Putra, Albi, sama Revana. Ibu Fani minta yang menjadi tadi dipanggil pertama Albi. Albi jadi Benny berarti ya. Albi Benny, Laninya Revana, Udinnya Putra. Are you ready? Yes. Please read the conversation. Ready. Benny. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Lani memanggil Udin. Apa? Din? Ada Din? Udin. Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana? Aku mau membuang sampah makananku. Mana sampahnya? Biar aku bantu membuang sampahnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak Udin.
Ya, Beni, Lani, dan Udin. Bagus sekali percakapannya ya. Nah, nanti ya teman-teman percakapan lagi. Tadi yang jadi Beni udah bagus. Yang jadi Lani juga udah bagus. Yang jadi Udin juga udah bagus. Nah, kami harap nanti ke depannya kita bisa sama-sama belajar lagi ketika kita membaca percakapan. Jadi teman-teman harus melihat nih tanda komanya, tanda titiknya. Lalu kalau ada pertanyaan juga diperhatikan bagaimana cara mengucapkannya. Kayak teman-teman kalau ngobrol biasa gitu, kayak kalau teman-teman bicara sama teman-temannya. Infan contohin yang Beni. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Kata Lani, aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Nah, Lani kan di sini memanggil Udin ya. Kalau di dalam kurung itu berarti tidak perlu dibacakan, tapi teman-teman peragakan. Oh iya ya, Udin. Jadi kan kalau teman-teman manggil Udin, pasti kan suaranya sedikit lebih besar. Dan biar temennya, biar Udin kan kedengaran ya. Jadi pas manggil tuh, Udin. Terus kata Udin ya, iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Ya, jadi nanti teman-teman bisa memainkan nadanya, lalu memperhatikan tanda koma, titik, dan tanda tanyanya. Tanda koma itu berarti berhenti sejenak. Lani, berhenti dulu, tarik nafas dulu, baru. Aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Kan tanya, berarti kan ada ditanyakan. Ada apa? Ingin mengetahui sesuatu. Bu Fani mau coba deh satu lagi. Siapa ya? Violet. Lalu oh udah semua ya berarti ya? Ya udah, kita berarti ulangnya lagi ya. Violet dan ada Aldef. Berarti satu lagi laki-laki. Dan ada mana lagi? Bang, aku yang mana, Bu? Aldef jadi Beni. Violet Yeay. yang jadi Yang baca dong. Baca ya. Nih, baca. ini kok pada orang-orangnya ya? Siraj belum kelihatan, Hamzah juga belum kelihatan, Juan juga. Udah belum, Bu? Nah, Hamzah ada, Hamzah? Hamzah ada, tapi dimatiin itunya, videonya. Udah, ini Deva. Jadi Udin ya. Silakan. Gak apa-apa kayak. Ibunya seneng malah. Ibunya nih seneng. Jelas. Ya udah gak apa-apa. Ibunya lebih. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Baik, langsung tanya saja ke Udin. Oh iya. Oh iya. Sampai Beni. Dev, sampai Beni aja kan biar Alda jadi Beni. Oh iya ya. Udin. Nah, gitu betul bagus. Din, siap Iya, nih. Lani. Udah sayang, kan Beni Alda.
Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Oke, terima kasih banyak juga Violet dan apa? Abang ya? Jadi tadi teman kita sudah membacakan teks percakapan. Apa sih yang diceritakan pada teks percakapan tersebut? Nah, percakapan teks tersebut, ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu menjelaskan sebelum Ibu Fani yang jelaskan? Siapa yang mau bantu? Nazifa, Medina? Oh, Medina, boleh Medina, silahkan. Tentang apa sih tadi teks percakapannya? Kontak. Tentang apa? Tadi yang mau buang sampah siapa? Terus buang sampahnya kemana? Lani, Ya, buang sampahnya kemana? Lalu sampah lah. siapa yang membantu buang sampahnya, Lani? Biar aku bantu. Siapa yang membantu? Oh, Kodi, menurut Medina. Yang membantu siapa nih? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Siapa yang menjawab seperti itu? Yang membantu adalah siapa, Nazifa? Udin. Udin. Ya, Udin membantu membuangkan sampah kami. Jadi isi teks percakapan ini yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Karena Lani mau membuang sampahnya kemana? Ke tempat sampah. Ya, membuang sampahnya ke tempat sampah. Lalu ada pun di sini rasa saling tolong-menolong. Lani mencari tempat sampah dan ditolong sama Udin. Udin yang membuang sampah. Ada yang membantu teman-teman mengucapkan Wah, terima kasih. sama. Terima kasih juga sudah membacakan. Bu, jam berapa lagi, Bu? Ya, segini tadi. Itu kan SF. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Please open your book to page 70. Oke, bismillah selesai ya. Nah, di sini ada percakapan. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ada percakapan dari Udin sama teman-temannya ya. Novel jadi Udin. Udin, Wallace jadi Edo. Medina jadi ini teman baru kita ya ini ya. Siapa? Yang ini nih. Hayatovius, Centric, and Elvis Pamji. Edo ya Juan ya. Yang ini ya Juan ya. Dari unmute dulu Juan. Ya.
Sekarang Naufal dulu, Naufal. Udah bisa belum Juan di unmute? Emang jadi apa? Oh ini Mei, ini Mei. Emang jadi Mei ya? Sekarang siapa tadi Naufal ya? Naufal silakan baca. Oh, sebentar. Beni. Ada lagi ternyata di bawahnya. Ada yang jadi. Ya, aduh maaf. Berarti ada 2 orang lagi nih. Ibu, aku jadi apa? Naufal jadi Udin. Di sini. Tapi kata ibu tadi aku pertama. Yang pertama kan Beni, bukan Udin. Oh iya, ini ya. Maaf ya. Berarti yang jadi Beninya Hamzah. Hamzah jadi Beni ya. Lalu yang jadi ini Dayu ya, yang pakai pita bukan Dayu sih, ini Mei, yang baru yang pakai. Lani, Bu, Lani. Yang pakai. Saya udah lama nggak ketemu nih sama teman-temannya, jadi agak lupa. Berarti ada perempuannya satu lagi. Nazifa deh, Nazifa. Meli. Meli. Mana aja. Oh ya ini namanya. Ya. Sekarang dimulai dari Naufal. Silakan Naufal. Udin. Teman-teman. Oh, pasti menyenangkan. Speak louder, Naufal. Yang Beni, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Naufal di halaman 10, Naufal. Naufal lagi ini nih. Halaman 70. Nak, Halaman berapa? 10 saya. Ini ya, ada titik di layar. Teman-teman. Oh, teman-teman. Besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Oke. Juan. Mana Juan? Ada? Halo, apa? Oh, ini boleh dibaca nak. Yang Edo. Yang zulil insan min ma'uliku min ma'indah. Baik, Udin. Aku pasti datang. Medina. Aku juga. Nanti kita ambil jamu ya, banyak ya. Maunya yang banyak aja nih. Oh, Hamzah. Hamzah. Iya, kita main pesawat main juga ya. Mainan. Main. Lalu ini Nazifah. Wah, pasti menyenangkan. Oke. Apa sih yang dibicarakan teman kita tadi? Main. Yang pertama Beni mengajak. Udin mengajak. Ya, Udin mengajak. Udin mengajak teman-teman untuk bermain di rumahnya. Ya, betul. Lalu yang mau datang siapa aja? Beni, Beni, Edo, Siti. banyak ya yang mau datang ya. Lalu siapa aja yang mau mengambil jambu?
teman-temannya. Ada yang mau ambil jambunya banyak. Ada juga yang pengen main pesawat. Dan semuanya itu pasti menyenangkan. Karena kita bisa bermain. Terima kasih yang sudah membantu membacakan. Sekarang kita lihat di halaman 71. Membuat jus jambu biji. Ini Ibu Fani izin membacakan ya. Ibu Fani saja yang bacakan ya. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mi menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Siapa di sini yang suka minum jambu biji? Ada yang saya Atayon. Sekarang di halaman 72, teman-teman boleh menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 sesuai dengan teks yang tadi Ibu Fani bacakan. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Ngapain sih mereka di rumah Udin? Ya, ngapain? Sesuai dengan teks yang tadi dibacakan. Bagaimana cara mereka bekerja? Kan mereka bagi-bagi tugas tuh. A, B, C ngapain? Teman-teman yang lain ngapain lagi? Beni, Lani ngapain? Mei ngapain? Nanti teman-teman baru sebutkan lagi. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ingat ya, alat dan bahan. Berarti berbeda. Alat-alatnya untuk membuat hampir Ibu Fani sebutkan. Alat-alat yang ada dalam teks tadi. Kalau bahan-bahan juga berbeda ya, alat dan bahan berbeda. Nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Ingat, benda padat. Benda padat itu mau dia dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya akan tetap. Nih, Bu Fani punya botol. Botolnya disimpan di atas meja, di dalam tas, ya, di bawah meja. Bentuknya akan tetap seperti botol, karena botol termasuk ke dalam benda padat. Nomor 5, manakah yang termasuk benda cair? Ya, benda cair. Kalau benda cair, dia bentuknya mengikuti wadah.
Nih, di botol ini ada airnya di dalam. Kalau airnya di dalam botol, bentuknya seperti botol. Tapi kalau Ibu Fani tuangkan airnya ke piring, maka bentuknya akan seperti piring. Karena benda cair bentuknya berubah. Kalau benda padat itu tetap, kalau benda cair itu bentuknya berubah. Sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya. Teman-teman nanti boleh lanjutkan menjawab nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti boleh dilanjutkan ya. Sekarang kita membahas terlebih dahulu yang lainnya. Kita masuk ke benda cair. Kan teman-teman kalau membaca bergantian. Sekarang kita coba sama-sama deh bacanya ya. Di halaman 73, Ibu Fani ingin kita semuanya membaca bersama-sama. Boleh di-unmute semuanya suaranya. Kita baca yang benda cair. Hai, Rakwina. Cair. Ingatkan kamu apakah Di halaman 73, semuanya boleh di-unmute suaranya. Kita baca sama-sama ya. bentuk benda cair nih? Bacanya sama-sama, non. 1, 2, 3. Benda cair. Belum dengar suaranya? Kamu, apakah benda cair itu Bareng-bareng. apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair Benda cair berada dengan benda padat. Berbeda dengan benda padat. benda cair Benda cair menyerupai bentuk wadahnya. jika air Jika air dan bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun jumlahnya berbeda. Ingatkan kamu apakah benda cair itu apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan jumlah benda cair tetap. Oke, terima kasih yang sudah membaca. Membacakan tentang benda cair. Masih ingatkah teman-teman tentang benda cair? Apa saja sih benda cair? Benda cair itu bentuknya menyerupai wadahnya sesuai dengan tempatnya. Jika airnya dipindahin ke kaleng, bentuknya seperti kaleng. Jika airnya dipindahkan ke gelas, bentuknya akan seperti gelas. Tetapi benda cair itu walaupun dipindah-pindahin nih, mau dipindahin ke botol, ke kaleng, ke gelas, jumlah benda cairnya akan tetap. Kalau tidak tumpah airnya, ya. Kalau airnya nggak tumpah ketika dipindahkan, maka jumlahnya akan tetap, hanya bentuknya saja yang berubah sesuai dengan wadahnya. Coba Ibu Fani mau teman-teman menyebutkan apa saja benda cair yang teman-teman ketahui? Apa? Sirup, minyak, Minyak, air, air, cuka. cuka. Ya, banyak ya benda cair di sekitar kita yang bisa kita temui. Sekarang kita lihat di halaman 74.
Nih, ini ada benda cair di sekitarku. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Nah, jadi teman-teman nanti di rumah boleh mengamati satu benda cair. Tadi kan teman-teman sudah nyebutin ya, ada yang kecap, ada yang sirup, ada yang cuka, ada yang air. Teman-teman boleh amati, boleh sebut dulu satu, pilih satu dulu benda di sekitar teman-teman yang termasuk ke dalam benda cair. Dan teman-teman sebutkan benda-benda cair apa saja yang teman-teman temukan. Lalu teman-teman boleh menuliskan pengamatan teman-teman pada kolom di halaman 74. Ya, misalnya benda cair di sekitar rumahku. Ada apa, ada apa, ada apa. Ada kecap, cuka, air. Terus shampoo bisa. Lalu teman-teman deskripsikan lagi, ceritakan lagi. Benda cair, kecap yang tadinya awalnya di botol, jika teman-teman tuangkan ke mangkuk, apa yang akan terjadi? Apakah bentuknya tetap atau berubah? Nah, boleh deskripsikan apa saja tentang benda cair yang ada di sekitar teman-teman. Selanjutnya, kita akan, sepertinya waktunya sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Ini yang terakhir deh. Kita akan diskusikan tentang makna dari kata-kata berikut. Ada bentuk, ada ukuran, ada juga jumlah. Nah, kita akan diskusikan nih makna dari 3 kata tersebut. Ada yang mau membantu? Bentar. Ibu Fani mau siapa ya? Oh, Zira kan tadi. Zira deh, Nazira yuk. Kita diskusi Nazira ya. Bisa di-unmute? Coba dari Naziranya. Oke. Ada yang mau bantu atau Nazifa? Nazifa bisa di-unmute, mau membantu? Boleh, Bu Fani. Kenapa? Nomor halaman 74. Tentang bentuk. Bentuk ada yang apa aja sih, Nazifa? Ada tetap dan Tetap, berubah-ubah. berubah. Tetap dan Nah, bisa. Lalu setelah bentuk ada apa lagi? berubah. Ya, bentuk ya. Kedua ada ukuran. Ukuran berarti ada yang, kalau ukuran nih, sebentar Ufani contohkan pakai apa ya? Nih, ini ada tas kecil. Bukan Ufani. Ada, Ufani punya 2 benda nih. Ini ukurannya sama atau tidak? Tidak. Ada yang Kecil. kecil, ada yang Ada yang kecil, ada yang besar. ya, ada yang kecil, ada yang besar. Lalu yang terakhir jumlah. Jumlah, coba nih, bukan contohin lagi sama apa ya? Nih, ada 2 benda.
Gunting dengan kunci. Gunting sama kunci bedanya apa? Kecil. Ya, Ma. Yang jumlahnya sekali bicara jumlah. Sentini. Oke. Kunci lebih banyak. Kalau kunci jumlahnya banyak. Kalau gunting ya, Sini. Saya sedikit. sedikit. Nah, Bu. ukuran besar kecil. Ibu. Ya, tadi yang siapa? Setelah mengetahui maknanya, teman-teman tuliskan kalimat dari 3 kata tersebut, tapi nanti ada yang 2 nggak apa-apa ya. Ingat, dari kata ukuran, jumlah, ukuran dan jumlah. 76. Sampai sini aja terakhir. Nih, ada 5. Teman-teman membuat kalimat dari kata bentuk, ukuran, jumlah. Ibu Fani kasih contoh 1. Ibu Fani tadi yang jumlah deh. Ibu Fani mau buat kalimat. Jumlah kunci yang Ibu Fani pegang, jumlahnya ada berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kunci dan Ibu Fani punya 1 gunting. Jumlah kunci lebih banyak dari gunting karena gunting jumlahnya ada 1. Teman-teman boleh tuliskan kalimatnya apa saja. Yang penting dari kata bentuk, jumlah, dan ukuran. Di sini kan ada 5. Jadi teman-teman boleh 1 kata itu ditulis 2 kalimat. Boleh misalnya jumlahnya mau 2, boleh. Ukurannya mau 2, boleh. Atau bentuknya mau 2. Ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena waktunya juga sudah habis nih. Kita sudah lebih dari 4 menit. Mohon maaf ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. I think enough for today for tematik. Nanti jam 9. Bakso. Rambutnya kemana-mana. 9.40 lagi untuk di teman-teman ya, nanti bahasa Indonesia sama Ibu Fani lagi. Before we close our Iya, kenapa?